Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Nawasena akan menampilkan video materi tentang sejarah kepramukaan. Simak videonya baik-baik ya. Oke, sebelum kita memulai materinya, perkenalan dulu yuk dengan anggota kami. Nama saya Hilmiatul Faiza, NPM 11192200080. Nama saya Mufariha, NPM 11192200066. Saya Wanda Cahyutanti, NPM 11192200074. Nama saya Siti Anissa dengan NPM 11192200075. Nama saya Wahyu Kurniawan dengan NPM 11192200053. Nama saya Jeki Nanda Saputri, NPM 11192200064. Perintis Kepanduan Dunia. Kepanduan dunia dimulai dari pemikiran Lord Baden-Powell of Gilwell atau nama lengkapnya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang terinspirasi oleh pengalamannya selama bertugas di Afrika dan India. Lord Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Baden-Powell menyusun pengalamannya tersebut ke dalam sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. Pada awalnya, buku tersebut ditujukan untuk membantu tentara Inggris saat bertugas di lapangan. Buku ini mengajarkan keterampilan survival di alam, seperti mengenali jejak, buah yang dapat dimakan, dan cara mencari arah mata angin. Pada tahun 1907, ada 21 pemuda mengundang Baden-Powell untuk menguji kebenaran buku tersebut dalam perkemahan di sebuah pulau yaitu Pulau Brownsea. Pengalaman ini dicatat dan diterbitkan sebagai Scouting for Boys pada tahun 1908 yang menjadi panduan utama bagi organisasi yang kini dikenal sebagai Boy Scout. Organisasi kepanduan ini kemudian berkembang ke seluruh dunia, termasuk Girl Scouts yang didirikan oleh adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes. Baden-Powell pensiun dari militer pada 1910 dan menikah dengan Olive St. Clair Soms pada 1912. Ia meluncurkan berbagai program seperti CAPS untuk anak-anak usia dini dan Rover Scouts untuk remaja di atas 17 tahun. Pada 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World pada Jambore Dunia pertama di London. Pada 1929, Baden-Powell mendapat gelar kehormatan Lord dan menjadi Baron. Ia kemudian menghabiskan masa tuanya di Kenya dan meninggal pada 8 Januari 1941. Setelah kematiannya, Biro Kepanduan Dunia berpindah dari London ke Ottawa pada 1958 dan akhirnya ke Geneva pada 1968. Hingga kini, Biro Kepanduan Dunia Putra berpusat di Geneva dengan beberapa kantor kawasan. Sementara Biro Kepanduan Dunia Putri tetap di London. Yang kedua adalah gagasan pendidikan kepramukaan. Sejak Baden-Powell menulis pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara-negara lainnya. Organisasi pramuka bermula hanya diperuntukkan bagi laki-laki dengan nama Boy Scout. Nah, kemudian Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes pada tahun 1912 mendirikan organisasi perempuan dengan nama Girls Scout. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka usia siaga dengan nama KEP atau Anak Serigala. Kelompok ini memiliki buku panduan karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Nah, buku ini bercerita tentang si Mowgli, anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di dalam hutan. Pada tahun 1918, beliau mendirikan Rover Scout yang diperuntukkan bagi remaja yang berusia 17 tahun.
Selanjutnya, di tahun 1922, Baden Powell menerbitkan sebuah buku yang berjudul Referring to Success, yang berarti mengembara menuju kesuksesan. Nah, di dalam buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengayuh perahu sampahnya menuju pantai bahagia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berdirinya Kepanduan Indonesia. Kepramukaan di Indonesia bermula pada awal abad ke-20. Dipengaruhi oleh gerakan kepanduan yang berkembang di Eropa. Pada tahun 1908, Dr. Abraham PJB dan sekelompok pramuka di Indonesia mendirikan organisasi kepanduan pertama yang bernama Jong Java, yang bertujuan untuk membentuk karakter pemuda Indonesia melalui kegiatan di luar ruangan dan pelatihan keterampilan. Namun, gerakan kepanduan yang lebih resmi muncul setelah tahun 1912 saat organisasi Indies Pathfinder Organisasi atau yang disingkat dengan IPO didirikan oleh orang Belanda di Indonesia. Pada 28 Desember 1947, setelah Indonesia merdeka, gerakan kepanduan di Indonesia disatukan dalam satu wadah yang bernama Gerakan Pramuka. Nah, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Gerakan Pramuka kemudian diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berbudi pekerti luhur, disiplin, memiliki keterampilan yang berguna untuk bangsa dan negara. Gerakan Pramuka Indonesia berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang penting di sekolah-sekolah hingga saat ini. Pramuka tetap menjadi organisasi yang mendidik karakter dan keterampilan pemuda Indonesia. Kemudian yang terakhir ada sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 3 Desember, tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan dalam pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka dalam pasal 349 ayat 30, kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powellisme lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya, karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin pergerakan kepramukaan Indonesia yang bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri Prijono, Menteri Pertanian Dr. Aziz Saleh, dan juga Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi, serta Menteri Sosial Muljadi Jojo Martono. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan, dan kemudian terbitlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 pada tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka.
sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok Nawasena. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa nih. Apaan tuh? Tepuk mobil, Belok kanan, belok kiri, nyeng nyeng,